Shalom saudara-saudaraku, sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah kami tempuh hari ini, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu dalam mengucapkan setiap kalimat di dalam renungan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil 1 Tesalonika 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh. Haleluya. Krisis dalam hidup orang percaya bisa jadi adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk menyapa kita bahwa kita sedang menyakiti Allah dan memadamkan teguran yang diberikan oleh Roh-Nya. Lebih lanjut dalam renungan ini dengan tema Janganlah padamkan roh. Suara Roh Allah itu selembut angin sepoi di musim panas. Sedemikian lembutnya sehingga bila Anda tidak hidup dalam persekutuan sempurna dengan Allah, maka Anda takkan pernah mendengarnya. Kesadaran akan teguran dan pengekangan yang diberi Roh datang dalam diri kita dengan cara-cara yang paling lembut dan mengagumkan. Jika Anda tidak cukup peka untuk mengenali suaranya, maka Anda akan memadamkannya dan hidup rohani Anda akan rusak. Kesadaran akan pengekangan ini selalu datang sebagai angin sepoi-sepoi basah. Sedemikian lembutnya sampai tidak seorang pun, kecuali orang yang percaya kepada Allah yang dapat mengenalinya. Waspadalah jika dalam menyampaikan kesaksian pribadi, Anda senantiasa menoleh ke belakang dan berkata, bertahun-tahun yang lampau saya diselamatkan. Jika Anda telah siap membajak dan sedang berjalan dalam terang, Anda tidak boleh menoleh ke belakang. Masa lampau telah ditanamkan ke dalam keajaiban masa kini dalam persekutuan dan persatuan dengan Allah. Mari kita membuka Injil Lukas 9 ayat 62 dan 1 Yohanes 1 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 6-7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Waspadalah terhadap mencoba menutupi penolakan Anda saat ini untuk hidup dalam terang. Dengan mengenang pengalaman masa lampau Anda ketika Anda memang hidup dalam terang. Bila Roh memberi Anda kesadaran akan pengekangan itu, berhentilah dan bereskanlah hal-hal yang diingatkan kepada Anda. Atau kalau tidak, Anda akan terus memadamkan dan mendukakan Dia. Andai kata Allah membawa Anda pada suatu krisis dan Anda menanggungnya, tetapi tidak selengkapnya, Dia akan merancang krisis itu lagi untuk menyantakkan kesadaran Anda akan Dia. Namun kali ini, apabila Anda tidak taat, maka dari intensitasnya akan hilang. Ketajaman pembedaan Anda akan tegurannya semakin berkurang. Dan sebaliknya, rasa malu dan terhina yang diakibatkan ketidaktaatan itu akan semakin banyak. Jika Anda terus-menerus mendukakan Roh-Nya, akan datang waktunya saat krisis itu tidak dapat diulangi. Karena Anda telah sepenuhnya memadamkan Dia. Akan tetapi, jika Anda mau terus maju melalui krisis itu, kehidupan Anda akan menjadi kidung pujian bagi Allah. Jangan pernah terlibat dengan apapun yang terus menyakiti Allah. Agar Anda bebas dari hal itu, Allah harus dipersilakan untuk merusaknya. Apapun itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati juga mereka yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu aus akan firman-Mu Tuhan. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani.
Berkati kami dalam aktivitas hari ini Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, usaha yang kami jalani Tuhan. Kami tolak roh-roh jahat kuasa gelap Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.